Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita kembali memantau kondisi terkini dalam puncak arus mudik 2025 di beberapa titik. Kali ini kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV Jose Nicole memantau di tol Jakarta Cikampek kilometer 10 dan juga Randi Alfaras dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kita ke Jose terlebih dahulu. Jose, apakah sudah terlihat kepadatan kendaraan di sana? Bagaimana situasi terkini dari pantauan Anda sejauh ini? Baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di kilometer 10 tol Jakarta Cikampek, tepatnya di dekat portal masuk jalan layang Sheikh Muhammad bin Zayed atau MBZ. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi, memang pantauan arus lalu lintas ini lancar. Namun informasi terkini yang dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa, bahwa jalan layang Sheikh Muhammad bin Zayed ini sudah kembali dibuka oleh para pihak berwajib, yaitu pihak daripada pengelola jalan tol beserta juga dengan pihak kepolisian. Sebelumnya sempat ditutup sejak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Iqbal dan juga pemirsa, kami sempat menanyakan kepada pihak kepolisian apa yang menjadi pertimbangan untuk menutup jalan layang MBZ ini, karena sebelumnya pada pagi hari tadi sempat terjadi kepadatan di mana di kilometer 48 atau merupakan pertemuan daripada exit jalan layang MBZ dengan para kendaraan yang melalui jalur bawah ini sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan, bahkan berdampak hingga kilometer 41 daripada jalan layang MBZ. Dan sejak penanganan selama kurang lebih 2 jam pada pukul 9:22 waktu Indonesia bagian Barat tadi, penutupan dari pintu masuk atau gerbang masuk dari jalan layang MBZ ini sudah kembali dibuka, karena berdasarkan laporan yang diterima oleh pada pihak berwajib bahwa kepadatan yang sempat terjadi di kilometer 48 atau pertemuan antara exit portal jalan layang MBZ dengan kendaraan yang melewati jalur bawah ini sudah dapat terurai. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari, Iqbal, bahwa kendaraan yang melintas ini didominasi masih kendaraan berplat nomor B dan juga disusul dengan bis antar kota antar provinsi dengan sejumlah tujuan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga Sumatera, ditambah juga dengan beberapa kendaraan travel seperti ke arah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya. Lalu juga ada kendaraan bertonase besar yang masih melintas, namun berdasarkan pantauan kami merupakan kendaraan ekspedisi dan lain sebagainya. Iqbal, tentu mengingat bahwa hari ini masih dalam koridor perkiraan puncak arus mudik, bahwa pada Kamis kemarin ini total ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintasi jalur ini dan melintasi wilayah jalan layang MBZ, atau terjadi peningkatan sebanyak 21% dibandingkan hari-hari biasa. Dan juga pada sejak H-5 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana setiap harinya tol di sekitar MBZ ini juga bisa dilalui oleh sekitar 20.000 kendaraan. Dan saat ini kami juga masih terus mengantisipasi adanya lonjakan angka yang sama. Untuk sementara demikian Iqbal yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, Jose, terima kasih. Kita sekarang ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Randi Alfaras di sana. Randi, jika kemarin terpantau masih lengang, bagaimana dengan hari ini di puncak arus mudik? Apakah sudah mulai padat di sana? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Bisa kami gambarkan memang situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta menjelang 3 hari menjelang Hari Raya Lebaran. Bisa kami gambarkan bahwa saat ini memang sudah dipadati oleh sejumlah penumpang. Kalau kami tadi memantau sejak tadi pagi, di sini juga sudah terjadi lonjakan penumpang yang memang rencananya akan berangkat ke sejumlah destinasi kota yang ada di Indonesia. Pemirsa bisa melihat kondisi di belakang saya, di sini juga para penumpang juga telah memenuhi kursi di ruang tunggu yang ada di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Dan kalau kami memantau, kebanyakan para penumpang ini akan melakukan perjalanan ke sejumlah tempat yang masih berada di Pulau Jawa. Karena memang beberapa bus yang tersedia di sini tujuannya relatif masih menuju ke Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Tengah. Seperti tadi ada tujuan ke Sukabumi, lalu juga tujuan ke Tasikmalaya, lalu juga ada yang ke Garut, bahkan juga ada yang ke Brebes seperti itu. Dan tentu untuk menyambut para penumpang juga dari pihak terminal bus
Kampung Rambutan juga telah melakukan sejumlah persiapan seperti tadi telah menyediakan sejumlah fasilitas seperti juga fasilitas keamanan sehingga memang para penumpang yang berada di terminal Kampung Rambutan bisa merasa nyaman gitu karena berada dalam penjagaan yang ketat juga. Tadi juga ada pihak polisian yang turut membantu membantu keamanan di terminal Kampung Rambutan. Lalu juga ada fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh para penumpang dan juga sejumlah toilet yang berada di terminal Kampung Rambutan juga terpantau sudah lebih bersih seperti itu. Iqbal. Baik, Randi Alvaras melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan dan Jose Nicole dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 10. Terima kasih Randi dan Jose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.